Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ini saya mungkin agak kurang update ya dalam permasalahan ini beberapa hari yang lalu. Jadi saya agak kaget tatkala melintas di feed saya di front page YouTube, ada LBH Muhammadiyah sudah mulai berbicara mengenai Roy Suryo. Jadi ini memang menarik. Di saat Roy Suryo itu ditersangkakan, banyak sekali lapisan masyarakat yang mulai membela. Jadi yang tadinya tidak nimbrung di dalam permasalahan ijazah ini, tapi setelah Roy Suryo itu dijadikan tersangka oleh Polda Metro, ini banyak sekali lapisan masyarakat yang mulai bermunculan begitu. Jadi ini kalau kata istilahnya blessing in disguise ya, ada rahmat, ada blessing tuh, ada barokah di belakang penutup yang sepertinya itu adalah musibah bagi para pencari kebenaran. Nah cuman ya ada beberapa permasalahan yang memang menyedihkan begitu. Dilihat dari segi apa? NU masih sampai sekarang itu masih diam saja. NU tuh nggak ada pembicaraan sama sekali mengenai ijazahnya Jokowi. Dan ini entah ada hubungannya atau tidak dengan kasus korupsi haji ya, yang sampai saat ini nggak selesai. Sudah nggak ada lagi malah pemberitaannya itu. Padahal dulu sudah ramai sekali ya, ada Yakut kan, kemudian nyinggung NU, kemudian Khalid Basalamah juga. Cuma sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Ini bagaimana kasusnya begitu. Dan kita tahu bahwa NU itu mesra sekali dengan pemerintahan Jokowi saat itu. Kan wakil presidennya juga dari NU, sampai banyak kader NU yang diganti ya. Di antaranya itu Marzuki Mustamar tuh yang tidak mau ngikut fatwanya saat itu untuk memilih siapa itu ya wakil presiden kita saat itu ya. Meskipun pada akhirnya disangkal oleh yang bersangkutan. Oh ini tidak ada kaitannya dengan politik dan lain sebagainya. Cuman oke lah kita berhenti di situ. Ini ya pernah beberapa hari yang lalu di dalam video yang lalu saya mengatakan kerusakan bangsa Indonesia ini tidak lepas salah satunya itu dari peran para ulama yang diam. Dan disayangkan sekali apabila NU itu diam tatkala melihat banyak sekali permasalahan seperti ini. Di dalam WUS diam, ijazah diam, malah keduluan sama Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu dan NU, saya begitu ya yang Asy'ariyah Maturidiyah, saya melihat ilmu yang sanadnya itu, yang bersanad itu adanya di NU. Dan secara politik NU itu lebih aktif, tetapi di dalam permasalahan negara mereka absen. Ini sangat disayangkan ya. Lah terlepas daripada itu, ini ada beberapa video, ada 2 video, entah akan sampai mana kita membahasnya, cuman akan kita bahas dulu yang satu ini. Ini dari LBH Muhammadiyah. Nah, ini menarik karena biasanya orang Muhammadiyah itu mereka tidak membawa emblem organisasi, tidak membawa logo organisasi apabila di belakangnya memang tidak berbicara dulu. Jadi tidak ada restu resmi dari organisasi. Biasanya tidak memakai lambang. Nah, tetapi mereka ini berani memakai lambang itu di dalam video ini begitu ya. Jadi ada sangkaan dari saya, yang mana saya lama sekali di Muhammadiyah itu, ada sangkaan ini memang salah satu sikap resminya Muhammadiyah di dalam memperhatikan permasalahan Roy Suryo ini. Dan kalau Muhammadiyah sudah berbicara itu biasanya permasalahannya memang urgent, karena di dalam politik biasanya yang lebih aktif ya kesana kemari itu Nahdlatul Ulama yang mana sekarang itu siapa ketuanya itu, aduh masya Allah saya sampai lupa namanya itu nggak jelas juga keilmuannya bagaimana bagi saya begitu ya, terutama di dalam ilmu kalam dan mantiknya mencela-mencela bab nasab, mencela-mencela bab haji juga, mencela-mencela begitu dalam hal korupsinya. Nah kita akan saksikan saja bagaimana tanggapan LBH Muhammadiyah ini mengenai kasusnya Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka nih. Karena ini menarik, akan terjadi eskalasi mungkin yang lebih besar lagi ke depannya ya, seiring dengan fakta yang terus-menerus bermunculan. Kita akan saksikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik pimpinan Pusat Muhammadiyah. Okay. Saat ini kami bersama rekan-rekan
sedang di Polda Metro Jaya untuk mendampingi Bapak Roy Suryo dan juga Bapak Dr. Rismon Sianipar dalam hal pemeriksaan ya dengan status sebagai tersangka. Jadi ini adalah pemeriksaan kali pertama dengan status sebagai tersangka. Kami sangat berkepentingan sekali terhadap perkara ini karena kami melihat bahwa ada ketidakadilan dalam proses pemeriksaan yang kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Oke, sebentar. Tuh kan mewakili kita kan, ada Muhammadiyah berbicara itu. NU kemana? Mau jadi termul? Ngomong dong NU. Kalau mau jadi termul juga nggak apa-apa begitu ya, yang ngomong lah, jangan absen begitu. Ini masalah besar di dalam negara kita saat ini karena setelah dibuka fakta persidangan banyak sekali kejanggalan di situ. Ya masa mau diam begitu. Nah untuk itulah kemudian kami dari LBH AP Muhammadiyah ingin juga membersamai bersama para tim kuasa hukum yang sudah ada sebelumnya untuk bisa melakukan pendampingan hukum dalam pemeriksaan di kepolisian dan tentu saja nanti pada saat perkara ini misalnya dibawa ke pengadilan. Kami insya Allah akan menyiapkan para advokat handal kami dari LBH Muhammadiyah untuk melakukan upaya pembelaan yang maksimal terhadap Bang Roy Suryo dan teman-teman agar dia kemudian dibebaskan dari segala macam dakwaan. Ya, yang mana sepatutnya memang demikian ya, dibebaskan dari segala dakwaan yang dikeluarkan mengada-ada oleh Polda Metro itu. Ditanya sama KIP aja kemarin, gelagapan. Begitu kok mau menetapkan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan 8 orang begitu ya. Yang sebagaimana nanti kalau dibawa ke pengadilan, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kami dari LBH AP Muhammadiyah memang konsen dalam isu-isu ketidakadilan, isu-isu kemanusiaan, di mana kami sering menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan rakyat, dengan orang-orang yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenangan dari oknum aparat kepolisian. Banyak kasus-kasus yang kita dampingi yang memang itu adalah kasus kriminalisasi, kasus yang dibuat oleh aparat kepolisian untuk menjerat orang-orang yang selama ini bersuara kritis terhadap persoalan bangsa kita hari ini. Oke, sebentar. Ini klaim menarik dari LBH Muhammadiyah. Kami sering mendapati kasus-kasus kriminalisasi. Ini paraphrasing dari saya begitu ya, diganti phrase-nya tidak verbatim begitu. LBH Muhammadiyah sering mendapati kriminalisasi bagi orang-orang yang vokal mengkritik pemerintah oleh kepolisian. Tuh, ya, itu yang diungkapkan oleh LBH Muhammadiyah tuh. Mau mengelak apakah ada pembelaan atau tidak dari kepolisian. Coba kepolisian kalau ada pembelaan dari kalian itu mana begitu. Ini menarik nih ya, masih banyak sekali terjadi kriminalisasi di Indonesia itu, utamanya oleh kepolisian. Itu yang disebutkan tadi itu, dan itu harus digarisbawahi ya, harus di highlight karena bisa jadi terkena kepada siapa saja seenaknya aja. Jadi oleh karena itulah maka kami memang mendapatkan mandat kira-kira begitu ya untuk bisa mendampingi Pak Roy Suryo dalam proses pemeriksaan ini. Kemudian yang terakhir adalah sebentar, nah mandatnya itu dari siapa? Saya tidak tahu, tidak disebutkan. Mungkin dari organisasi yang sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal. Karena biasanya kalau memakai lambang organisasi Muhammadiyah itu kemudian tidak ada legitimasi dari organisasi secara resmi, biasanya tidak mengeluarkan karena mereka itu di dalam organisasi rapi sekali. Kami juga bersama tim kuasa hukum tentu dalam waktu dekat mungkin akan juga melakukan langkah-langkah hukum yang bisa kita lakukan. Misalnya opsi mengajukan pra-peradilan itu bisa dimungkinkan. Ya, tetapi sekali lagi ini juga harus dibahas bersama dengan tim kuasa hukum yang sudah ada sebelumnya. Jadi kira-kira itu intinya. Dan kita berharap sebetulnya kasus ini sekalipun sudah ada tersangkanya, dengan kondisi begitu banyak masyarakat yang antusias mendukung perjuangan Roy Suryo dan teman-teman, semestinya ini juga menjadi petanda bahwa ini tidak bisa kemudian kasus ini dipaksakan. Jadi kita berharap polisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Ya, jadi kita harapannya begitu. Betul. Supaya jelas dulu, clear dulu permasalahannya. Tapi kalaupun kemudian ini dipaksakan, dibawa ke pengadilan, maka sebetulnya ini momentum bagi kita semua untuk mengungkap sebenarnya apakah ijazah itu ada atau tidak.
Jadi kita mendesak kepada Jokowi Jokowi untuk menunjukkan ijazah yang katanya ada di rumahnya. Ya. Karena yang kami dapat bahwa ijazahnya ada, tetapi itu nanti akan kita perlihatkan dalam persidangan. Maka momentum inilah, kalau perkara ini dibawa ke persidangan, Jokowi harus datang secara gentleman dan memperlihatkan ijazah aslinya. Sebentar, bohong itu Jokowi udah beberapa kali dipinta sama persidangan keluar tuh, ya. Kalau ada. Ya, walaupun kami menduga sebetulnya kemungkinan besar bahwa ini memang tidak ada. Yang ada hanyalah kopian. Lo denger tuh, ya, Muhammadiyah ini tidak berpolitik, netral. Apa Jokowi mau ngomong apa? Di belakang Muhammadiyah ada SBY begitu. Di belakang Muhammadiyah ada Demokrat. Ngomong kok seenaknya. Ini mah suara aspirasi rakyat, nggak ada urusannya sama perpolitikan. Nggak ada. Ya pada akhirnya nanti orang-orang yang berpolitik kemudian mengambil arus. Ya itulah. Cuman tadi menarik, ini blessing in disguise tadi ya. Blessing in disguise-nya di mana? Ya, Roy Suryo dijadikan tersangka, berarti ya harus ada persidangan nanti ke sananya. Kalau tidak diberhentikan kasusnya begitu, kalau ada persidangan semua akan terbuka nanti ya. Kalau hakimnya benar kayak yang di KIP itu bagus sekali. Entah putusannya nanti bagaimana kita tidak tahu, tetapi pengungkapan faktanya itu baik sekali. Itu sebaiknya ada tuh. Itu. Jadi mohon perhatiannya kepada masyarakat untuk juga bisa mengikuti proses pemeriksaan ini karena kami menilai ada mekanisme hukum yang dilanggar oleh aparat polisian. Oke, sama penilainya di situ. Pasus 02 Haji mengatakan demikian. Kemudian Profesor Jimli sebelum jadi termul demikian perkataannya. Kemudian Pak Hibnu kemarin demikian perkataannya. Nih, ahli hukum juga LBH Muhammadiyah kurang apa gitu juga perkataannya. Konsistensi berpikir kita juga ke sana ada permasalahannya. Ini kepolisian sudah tidak netral, kepolisian sudah tidak profesional. Kami berkeyakinan bahwa perkara ini dipaksakan dan cenderung bernuansa politis ketimbang murni penegakan hukum. Betul. Maka atas dasar itulah kami hadir membersamai para pejuang, membersamai para tokoh untuk mengungkap sebetulnya apakah Jokowi itu pernah kuliah atau tidak di UGM. Betul, tuh ada di belakang suaranya ya. Betul. Mewakili ini soalnya, betul itu. Jadi bagi kami soal bahwa Roy Suryo dijadikan tersangka itu adalah resiko perjuangan. Ya. Siapapun kita semua pasti rentan untuk dikriminalkan. Tapi kita harus bergembira bahwa kalau ini dibawa ke persidangan maka tidak ada alasan Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazah aslinya kalaupun ada. Demikian, terima kasih. Ada aja alasannya sakit sampai 2007 nggak boleh keluar rumah. Jokowi begitu ya, mau gimana, dari dulu kayak gitu orangnya. Ya, saya tambahkan ya. Ya, Pak Sapril, silakan. Saya tambahkan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam ketika melihat adanya ketidakadilan, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, Muhammadiyah berkepentingan untuk membela. Karena Muhammadiyah didirikan untuk membela orang-orang tertindas. Nah, ini komitmen ini yang saya suka dari Muhammadiyah ya. Meskipun secara keilmuan saya udah nggak suka. Secara keilmuan udah nggak jelas begitu ya. Ilmu Islam saya katakan ya. Tapi komitmen ini yang bagus dari Muhammadiyah itu membela orang-orang tertindas. Apakah Roy Suryo Muhammadiyah? Nggak tahu. Ya, apakah Rismon Muhammadiyah? Nggak tahu. Apakah Dr. Tifa itu Muhammadiyah? Nggak tahu. Tapi nggak urusan. Mana NU sampai sekarang? Diam. Pak Yakut apa? Stakuf ya. Pak Stakuf tuh, Pak Stakuf. Tolong dong ngomong permasalahan ini, mau diam aja. Kenapa? Oh, gini kan sama Kapolri sekarang ya? Gini kan? Atau kayak gini. Sama Kapolri sekarang begini. Siapa? Pak Yakut itu. Saya melihat dari luar saja, sering di dalam acara yang sama. Ya, apakah itu memastikan mereka punya ikatan yang kuat? Saya tidak tahu, cuman itu indikasi. Oleh karena itu kami ditugaskan untuk bergabung dalam hal membela Mas Suryo dan kawan-kawan. Oke. Ya. Mas Sapril, harapannya. Harapan kita bahwa bila mana ini sampai ke pengadilan, apa yang sudah diungkapkan rekan saya itu pelapor dalam hal ini Joko Widodo bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Itu harapan kita. Ya itu Jokowi ya udahlah perlihatkanlah, kayak ketua MK sekarang yang dituduh ijazahnya palsu, tunjukin beres. Obama tuh dituduh sertifikatnya palsu, birth certificate-nya, sertifikat lahir apa namanya di kita itu,
Ya itulah ya akte kelahiran itu dipertanyakan Obama tuh, diperlihatkan, selesai masalah. Ini mau ribet muter, aduh, Masya Allah. Tapi lucu, kita jadi memperhatikannya lucu saja. Oh begini pemimpin, ya pantesan aja 10 tahun dipimpin sama orang kayak gitu. Gimana nggak awut-awutan negara ini. Untuk penegakan, jikalau kasus ini sampai ke meja hijau di persidangan, berarti LBH PP Muhammadiyah ini siap berhadapan dengan kuasa hukum Jokowi? Oh iya, itu sudah pasti ya. Walaupun nanti dalam proses persidangan kita tidak berhadapan langsung dengan pengacaranya Joko Widodo, kita berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Nanti kita buka aja semua, mereka punya bukti apa, kita punya bukti apa. Dan tentu saja kami dari LBH PM Muhammadiyah akan mempersiapkan ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Baik misalnya di bidang IT dan termasuk ahli di bidang yang lainnya. Insya Allah kita punya sumber daya untuk itu. Nah itu, ya makanya kemarin kenapa saya mengatakan Polda Metro ini tidak netral dalam permasalahan ini. Ya orang Muhammadiyah ini seperti beliau-beliau ini netral di dalam, nggak ada berpolitiknya sama sekali. Minimal dugaan kita demikian, nggak ada determinernya, mana mereka afiliasi politiknya itu tidak ada. Kenapa tidak dari orang-orang netral seperti mereka tuh didatangkan ahli-ahli IT, kemudian ahli digital forensik dan lain sebagainya. Lah ini bawa ahli malah dari Termol itu. Lucu. Jadi makanya kami memang diperintahkan oleh pimpinan kami untuk membersamai, untuk menjadi kuasa hukum. Oke, sebentar. Ini pimpinan kami di sini refernya kemana ya? Saya tidak tahu apakah ke ketua Muhammadiyah atau ke ketua LBH Muhammadiyah, saya tidak tahu. Cuman ya kemungkinan dua-duanya ada sih. Karena penetapan tersangka ini cenderung politis. Ya, setuju. Sekali lagi ini cenderung politis. Betul. Tidak murni penegakan hukum. Ini yang harus diperbaiki ya. Jangan sampai mentersangkakan orang yang ingin mencari kebenaran, yang mengungkap kebenaran. Kalau model-model begini, orang yang bersuara dijadikan tersangka, maka orang lain mungkin juga berpikir 2 kali untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat baik di muka, baik secara lisan maupun tulisan. Itu sih Termul dan kawan-kawan itu kesananya perusak demokrasi mereka itu. Orang sudah ada aturan wakil presiden dilanggar begitu ya, mentang-mentang ketua MK-nya pamannya itu, kemudian orang yang bersuara dikriminalisasi. Wah, jadi apa? Kita sudah sepakat ini negara demokrasi, sudah selesai di situ. Ya, Jokowi bukan siapa-siapa, dia itu sudah jadi presiden, sudah selesai. Ya, ganti tuh. Wah, ini mah cawe-cawe alah. Bahkan setahu saya, Roy Suryo Rismon kan sudah melakukan kajian dan sudah ada hasil risetnya. Jadi semestinya pelapor ini juga harus bisa membuktikan itu dengan hasil kajiannya. Betul. Hasil riset semestinya harus dilawan dengan hasil riset, bukan dengan mengkriminalkan orang. Gitu ya? Itu common sense, hasil riset dengan hasil riset. Selesai. Ya, common sense itu. Ya, ini hasil riset mau dikriminalkan, apakah menyelesaikan masalah? Enggak. Tapi alhamdulillah orang-orang seperti ini malah jadi keluar sekarang berani membicarakan begitu. Karena memang ini negara kalau seperti ini terus ya. Saya kemarin baru ngobrol tuh sama bule Belanda tuh waktu ke Jogja. Dia mengatakan ya, di Belanda itu, di Holland itu sekarang itu sudah tidak seperti dahulu. Demokrasinya masih jalan, cuman pemerintahnya itu represif sekali. Itu yang ada sekarang. Itu kalau dibiarkan sedikit demi sedikit menggerogoti kayak sekarang Kapolri itu yang gak diganti-ganti. Cuaks begitu ya, menyebalkan itu, menjijikan sekali. Ini negara punya siapa sih? Kenapa Kapolri begitu muda sudah diangkat, kemudian sudah menjabat lama, jadi rekornya banyak banget begitu? Ada apa sih sebenarnya di negeri ini? Kan kita kesel begitu ya, kita ngomong ya, mumpung masih bisa ngomong sebelum dikriminalisasi kayak Roy Suryo begitu. Menyebalkan ini, menjijikan pada akhirnya. Kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelum kita lahir menjadi negara demokrasi dihilangkan begitu saja. Jadi sekali lagi perjuangan kita masih panjang, tetapi ini momentum bagi kita untuk membongkar semua kebobrokan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Nah itu klaim besar tuh, kita akan mengungkap kebobrokan Jokowi 10 tahun berkuasa. Itu klaim besar itu. Nggak dilaporin juga sekalian Pak Joko Termul, nggak sekalian juga dilaporin nih. Jadi dengan terungkapnya kasus ijazah yang diduga palsu,
bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang lain, membongkar skandal-skandal yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Kita berharap kasus proyek, kasus korupsi WUS misalnya, itu bisa dibuka semua. Kasus korupsi kuota haji, kemudian kasus yang kemudian menjadikan Nadiem sebagai tersangka, kasus IKN dan proyek-proyek yang lainnya itu bisa kita buka. Itu ya. Kemudian kita berharap agar ini juga bisa kemudian menyasar kepada putranya. Betul. Yang kami juga menduga bahwa memang ijazahnya juga sama. Bermasalah. Ya bermasalah, sehingga makanya kenapa ini harus ditetapkan tersangka, karena ini akan berbahaya kalau ini dibiarkan. Ini akan menyasar kepada putra mahkotanya. Kalau putra mahkotanya terungkap juga soal ijazah, maka apa kata dunia? Maka bisa saja Gibran akan dimakzulkan. Sebentar, ya coba lihat ya. Kita negara demokrasi ngomong-ngomong putra mahkota kan memalukan, menjijikan begitu. Siapa sih Jokowi itu? Ya termul-termul kalian tuh menjual demokrasi kepada si Joko Widodo dan anaknya. Kita nih negara demokrasi kok keluar bahasa putra mahkota. Nah, memang terlihatnya seperti itu, kok dilindungi banget si Gibran itu sama bapaknya. Kesel gitu itu, pada akhirnya kesel. Mau gimana, kita power nggak punya kok, itu cuma bisa kesel. Yang ditakutkan oleh Jokowi kalau menganalisa kenapa kemudian Roy Suryo lalu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa pulang, tidak dilakukan penahanan. Tidak ya. Dan kami saya kira semuanya bersepakat bahwa jangan sampai Roy Suryo ditahan. Makanya saya sudah melihat ada surat permohonan penangguhan penahanan. Kalau ini Roy Suryo, Bang Rismon ditetapkan untuk ditahan. Kami minta agar tidak dilakukan penahanan sampai nanti di persidangan. Kalau ini dibawa ke persidangan, demikian. Mekanisme yang dilakukan oleh Jokowi untuk menersangkakan RRT itu seperti pasal-pasal yang dikenakan kayak pasal 35 UU ITE, pasal 32 UU ITE itu terlalu dipaksakan. Apakah ada seperti orang di belakangnya atau Jokowi sendiri yang merintah langsung? Sebentar ya, kalau pasal itu sebetulnya Polda Metro juga kemarin sudah bisa tuh kena undang-undang ITE. Seharusnya kalau mau undang-undang itu bisa kena ke siapa saja. Ya, bisa kena ke siapa saja. Makanya dipaksakan ya, iya, apa yang dilaporkan, apa yang disangkakan begitu sudah tidak sinkron. Ini kan pasal yang disangkakan ini kan pasal berlapis ya. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik, ada penghasutan, ada juga mengubah, mentransmisikan seolah-olah Roy Suryo melakukan mengedit apa yang misalnya ijazah yang beredar ini. Kalau kita telusuri, ijazah ini munculkan oleh Sandi. Betul ya? Kan itu yang diteliti oleh Roy Suryo dan teman-teman. Jadi kalau tuduhan mengedit, kemarin sudah disampaikan oleh Bang Roy Suryo, sama sekali kami tidak melakukan edit. Kami hanya mengkaji secara ilmiah berdasarkan keahliannya masing-masing. Betul, nggak ada berapa versi ijazah Jokowi yang ada di internet. Satu versi dari Sandi itu. Kemudian mengatakan mengedit, mana mengeditnya? Itu udah blunder Polda Metro itu. Nggak perlu jadi jenius untuk melihat kedunguan yang dilakukan oleh Polda Metro kemarin itu. Ya, dalam kasus ini, saya nggak ngomong pada kasus yang lain. Nggak perlu jadi jenius, itu nampak sekali, terlihat sekali. Jadi kalau mau Sandi yang ditetapkan tersangka, bukan Roy Suryo CS. Betul. Apakah sudah ada langkah-langkah yang dipersiapkan untuk memproses Pak Sandi? Sejauh ini kita masih fokus untuk mendampingi Bang Roy Suryo dan teman-teman. Opsi itu bisa saja kita upayakan. Tetapi bagi kami, Sandi itu terlalu kecil buat kita. Betul, jangan. Ya, Sandi jangan. Udah, nanti kita terjebak dalam permainan mereka. Kita kan tidak mau mengkriminalisasi orang begitu. Masa gara-gara mengupload Jokowi, ijazah Jokowi dikriminalisasi, jangan ikut-ikutan kita mau memenjarakan siapa-siapa, jangan masuk ke dalam pola permainan mereka, jangan, kita fokus di dalam substansi permasalahan begitu. Makanya saya nggak suka kalau ngobrol-ngobrol misalkan ini ancam penjara, Azwan ancam penjara, lah nggak suka itu, kita terjebak dalam permainan mereka, jangan, akhirnya nanti Jokowinya tidak terurus begitu, substansi permasalahannya. Mereka tuh termul-termul, mereka itu selalu berusaha untuk mendeviasi, untuk menyingkirkan, untuk memalingkan spotlight ya, sorotan dari Jokowi dan Gibran tuh. Jokowi selalu berusaha untuk mengalihkan sorotan ke Gibran. Tuh Jokowi tuh, si Tremul itu mengalihkan dari Jokowi tuh. Itu kalau kita masuk ke sana nanti ini saling melaporkan kayak kemarin begitu ya, ada isu RRT itu mau memperkarakan beberapa Tremul itu. Entah siapa saja itu, Mas Santo kalau tidak salah. Enggak usah. Kita ini negara demokrasi, jangan terjebak di dalam permainan mereka. Mereka itu sekarang yang sedang dekat dengan penguasa. Jangan, nggak bakalan menang begitu kalau kita masuk ke situ.
Sudah spotlightnya saja ke sini, pressure-nya terus diperkuat saja kepada Jokowi ini. Ya, nanti Jokowinya tumbang, Gibrannya otomatis begitu. Ya, kalau tidak pressure-nya ke Gibran. Memang dalam pengertian ke dalam substansi permasalahannya. Nah, itu kalau misalkan nanti memang substansi permasalahannya sudah clear, ya apapun outputnya ya kita menerima. Bukan lawan. Jadi Sandi itu menurut saya adalah sebagai mungkin bidak dalam percaturan lah kira-kira gitu. Ada surat dari Muhammadiyah di Suratnya ada nggak? Nggak ada, kita nggak boleh. Oke, nanti kita ya. Nah, itu. Surat apa nih? Surat. Hah? Surat puasa ada tapi belum ditandatangani. Ya. Mau ditulis Nanti. Udah datang surat kuasanya. belum ditandatangani. Oh, Ya. tugas dari Muhammadiyah maksudnya. Oh enggak. Nggak ada. Nanti itu gampang nanti itu menyusul. Secara lisan sudah disampaikan bahwa silakan untuk LBH Muhammadiyah diberi lampu hijau untuk mendampingi. Jadi Nah, itu yang saya katakan tadi ya, biasanya ada, dan itu secara lisan ada, ya secara tulisan nggak ada, entah apa alasannya. Cuma biasanya memang ada, nggak bakalan berani orang Muhammadiyah itu bawa emblem organisasi kalau di belakangnya tidak ada tidak ada koordinasi dulu. Biasanya sih begitu. tidak perlu harus ada surat tugas soal itu. Memang tidak perlu ada. Sekaligus itu kali Pak ya, terkait dengan ijazah Gibran. Apanya? Oh enggak, kita enggak ke sana. Kita fokus pendampingan. Jadi begini, orang yang dijadikan tersangka kan perlu adanya bantuan hukum, perlu ada penasihat hukum. Maka kita masuk di situ. Jadi bukan hanya soal masalah ijazah palsu ini, tetapi juga terhadap perkara-perkara yang lain yang dimana masyarakat kemudian menjadi korban kriminalisasi. Dia dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa, maka LBH Muhammadiyah terpanggil untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perkara-perkara yang ada selama ini. Ya, karena itu kan nanti kalau jadi habit, kalau jadi kebiasaan di Republik Indonesia, keenakan jadi pejabat itu. Ya, udahlah yang ikhlas-ikhlas aja, yang memang benar-benar mau ngurus negara. Ya, jangan sama mafia-mafia begitu. Ya gimana menyingkirkannya kita itu, orang-orang seperti itu. Betul lah, ya. Suratnya tengah, Pak. Suratnya tengah. Ya. Oke, ini mungkin sudah selesai ya. Itu dulu, ini sebetulnya ada 2 videonya, cuman ya kita nggak selesai. Sampai sini udah habis waktunya. Jadi begini kesimpulannya dulu bahwa pola pikir yang benar, yang ajak, yang konsisten, itu kita tidak perlu dikoordinasi. Asal sama-sama punya pola pikir yang benar, kita akan berada pada satu halaman. Kita akan berada pada satu page, kita akan berada pada satu sisi. Makanya kenapa manusia itu disuruh untuk berpikir. Karena di dalam berpikir, dengan cara berpikir yang benar, itu kita akan ada di dalam sisi yang sama. Nggak usah janjian begitu, tidak usah dikoordinasi, tidak usah diorkestrai. Dan saya lihat ini sekarang sedang ada di dalam permasalahan isu ijazahnya Jokowi ini. Itu yang ada, dan di dalam isu-isu yang lain sebetulnya, tapi kan kita sedang concern ke dalam permasalahan ini. Dan kesimpulan keduanya, saya menyayangkan Nahdlatul Ulama, kemana mereka itu di dalam permasalahan ini? Ngomong dong, ngomong. Mau jadi termul ya silahkan, biar kita tahu posisinya di mana begitu ya. Atau misalkan mau membela Roy Suryo, saya juga nggak tahu ya, silahkan juga. Cuman ngomong lah. Ya ini mau kayak diam-diam aja, kalau lagi rame aja, ya lagi laku begitu di pemerintahan, vokalnya minta ampun ya, NKRI harga mati dan sebagainya. Tapi kalau negara lagi ada masalah, ngumpat aja, diam aja begitu, memalukan. Demikian ya, itu kritik saya. Ala kulli hal. Ya ini negara demokrasi. Apa yang saya katakan itu adalah opini dari hasil berpikir begitu. Kalau misalkan ada yang mau meminta premis mayor minornya, yang mana itu adalah cara pola berpikir yang benar, saya bisa mengeluarkannya kalau mau. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.